Bapak Ibu dan teman-teman santri dan santriwati yang saya hormati, ada dua pertanyaan dan ini tentunya sangat luar biasa menurut saya pertanyaannya. Ya, kalau yang pertama sebenarnya secara tidak langsung dalam ceramah saya sudah saya selipin tadi. Gimana saya cerita tentang sekolah, ya kan? Cuma tidak detail kayak storytelling. Ya, tapi intinya di situ saya secara otomatis sudah bercerita. Tapi nggak apa-apa. Ini khusus bercerita tentang bagaimana kisah suatu saat suatu kala. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau saya asalnya memang campuran Padang, Minang dan Mandailing. Kalau yang tadi ustaz-ustaz kita, apalagi yang pertama kan Batak, kelihatan kan dari gaya bahasa dan juga tata bahasanya. Yang begitu tek 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 gitu nggak ada, dar gitu nggak ada. Apa namanya istilahnya ya? Pokoknya to the point. Yang kedua juga ustaz dari Mandailing Natal tadi ya. Kalau saya lebih ke Minangnya, makanya mungkin bahasanya ya gayanya begitu juga. Ya bisa dinilai sendiri lah seperti apa. Jadi asal saya itu dari Padang, Sumatera Barat, cuman campur Medan juga, Mandailing Natal juga. Jadi marga saya itu sama kayak Ustadz ini Lubis juga, saya Lubis juga. Ustadz Sandra Lubis, saya juga Lubis. Tapi ibu saya Minang asli. Saya lahir tahun 1985. Jadi mungkin dari guru-guru sini mungkin saya masih junior lah, ya umurnya. Ya, umur saya Desember besok itu 37 tahun. Ya, kalau mau ngasih kado sih susah ya. Ya, baik. Jadi saya itu profesinya dosen. Dosen itu saya sampaikan tadi tidak pernah saya kebayang gitu ya perjalanannya. Dan saya dulu sekolah SD-nya sama kayak Ustadz Chandra. Sekolah SD saya itu karena memang saya di kampung dan satu kampung itu cuma satu sekolah itu, dan saya masih tinggal di pelosok, jalan kaki kalau pagi itu pergi sekolah itu saya ya sering menemukan dan berpapasan dengan BABI. Ya itu. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah ya berkat perjuangan saya sekolah SD-nya 6 tahun. Benar ya? Kalau nggak lupa. Masa 7 tahun nggak lolos itu. 6 tahun SD-nya, kemudian saya pesantren 7 tahun. Udah berapa tahun tuh? 13. Ya, kemudian saya setelah pesantren 7 tahun yang mondok kecil-kecil gitu 2 kali 1,5. Masak sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, mandi bersama. Iya bener, mandinya di kali di sungai gitu ya. Dan yang paling kasihan itu ya asrama atau pondok yang paling hilir itu. Pagi-pagi kalau mandi rame gitu ya, udah rame santrinya kan ratusan, itu kalau di hilirnya udah hijau ya itu. Kotor. Itulah pengalaman pesantren yang saya alami gitu ya. Saya nggak cerita pesantren sini, pesantren saya. Alhamdulillah. Jadi itu ya di Gubuk namanya. Cari aja pesantren, kalau di salah satu yang viral itu pesantrennya yang paling tertua di Sumatera Utara, ada pesantren Mustofawiyah Purba Baru. Saya cabangnya. Itu di pondok-pondok kecil gitu. Itu pernah dulu diliput sama TV. Ya. Kemudian pengalaman yang lainnya apa lagi? Setelah saya pesantren, alhamdulillah di pesantren itu ada tes untuk sekolah ke Mesir. Mesir itu di mana? Di mana? Udah Afrika ya, melebihi lewat dari Mekah, Saudi ke sananya. Kalau Saudi itu ke sini, ini Mesir ke sini lagi. Nggak tahu juga sih posisi di mana, tapi kayak gitulah istilahnya petanya. Mesir, teman-teman mungkin di sini juga ada ya, yang kenal atau saudara atau tetangga atau teman sahabat gitu yang pernah ke Mesir, atau mungkin senior dulu. Ya, saya mengharapkan sih sebenarnya ya bisa juga dari pesantren kita ini ke Mesir, dan tidak tertutup kemungkinan. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahasa Inggrisnya apa itu? Impossible. It's not impossible.
Nothing impossible. Ya, pokoknya semuanya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Di setiap kita ada kemauan, di situ ada jalan. Bukan di setiap ada jalan, di situ ada Pak Oga. Itu di Jakarta. Pengkolan itu ada jalan Pak Oga. Kita duit. Kalau dulu waktu kita kecil saya dulu pesawat ada lewat, kita duit gitu ya. Kalau enggak, tinggal berdiri di pengkolan gitu ya, di perempatan atau di mana, kita duit. Pak Oga namanya. Di sini nggak ada. Alhamdulillah Jawa Tengah ini saya lewat nggak ada Pak Oga. Alhamdulillah bersih. Ya. Oke, kembali lagi masalah histori saya. Ya. Saya 5 tahun di Mesir. Ketika saya baru 1 bulan di Ramadan, saya datang ke Mesir, belum 1 bulan. Ramadan saya berangkat ke Mesir, di Idul Fitri ibunda saya meninggal dunia. Baru beberapa hari. Cobaan. 1 step yang paling berat bagi hidup saya. It is not fair to my life. Ini rasanya tidak adil dari hidup saya. Benar nggak di bahasa Inggrisnya, Pak Guru ya? Ya begitulah kira-kira. Rasanya tidak adil dari hidup saya. Kenapa ibunda ketika saat aku pergi, engkau pun pergi, dan kepergianmu tidak akan pernah kembali lagi. Itulah yang pernah saya tulis dalam sebuah cerpen, dan cerpennya masih ada sekarang. Saya tulis di ini, internet masih ada. Di saat ku pergi, engkau pun pergi. Judulnya. Udah lama. Pernah gak kita ngerasain teman-teman, kita belajar, sekolah, kemudian ibu kita meninggal? Mungkin bukan hanya saya saja. Tapi yang paling berat bagi saya itu apa, teman-teman? Saya nggak bisa pulang. Apalagi juga kan ongkos kalau kita mau sekolah ke Mesir itu kan ongkosnya sekali berangkat doang, tiketnya sekali jadi, dan itu pun orang yang ngasih gitu ya. Ya kan? Patungan itu masyarakat. Dari pesantren saya juga ngasih gitu kan. Jadi kalau pulang, ya nggak ada lah, udah. Berarti semuanya perpisahan saya, pertemuan terakhir saya berarti kan dengan ibu saya adalah di bandara. Inilah sebenarnya ujian yang paling berat bagi saya ya ketika saya belajar. Tapi kuncinya apa? Ini kunci tadi yang ditanya. Ya. Mahwa miftahuhu gitu ya, apa kuncinya? Kuncinya ternyata apa? Jangan jadikan suatu musibah ya, suatu ujian itu jangan jadikan penghalang dalam menggapai sebuah cita-cita yang kita inginkan. Jangan sampai 2 kali ibu kita, jangan sampai ibu kita kecewa, jangan sampai bapak kita kecewa. Udah disekolahin tapi nggak serius, nggak sungguh-sungguh, akhirnya nggak berhasil. Jadi ini teman-teman, kalau cerita saya ini sebenarnya sudah saya novelkan, tapi belum terbit juga karena cerita saya masih bersambung. Oh iya iyalah, masih hidup ya kan, jangan ada aja terus itu. Cerita terakhir itu episodenya adalah, ini kan panjang episodenya, masa kalah sama Ikatan Cinta, gitu ya. Jadi episodenya ada itu, ya apa? Sang The Doctor. Wah itu ketika saya meraih gelar doktor. Nanti episodenya ada juga tuh. Jadi dalam suatu novel itu ada episode-episodenya. Dimulai dari tadi. Ya, keberangkatan saya belajar ke Mesir dari pesantren. Ibu saya meninggal. Semua orang punya ujian, semua orang punya masalah, semua orang punya problem, tapi jangan jadikan semuanya itu jadi hambatan dan halangan kita dalam menggapai cita-cita. Nah itu teman-teman. Berikutnya alhamdulillah saya statusnya udah nikah. Istri saya itu 3. Anaknya 3. Istri saya 3. Anaknya, jadi istri saya 1. Insya Allah istri saya 1 dan istri saya perempuan ya, bukan laki-laki. Karena sekarang banyak ya laki-laki sama laki-laki gitu ya. Alhamdulillah. Nggak boleh itu, LGBT itu haram. Umat Nabi Lut kan kita belajar ya, ada tafsirnya itu, dilaknat dan didapat murka dari Allah. Nggak boleh. Hati-hati adik-adik. LGBT ini adalah penyakit yang berbahaya. Oke. Alhamdulillah saya sudah nikah, anak saya 3 kali. Nikah cukup sekali aja seumur hidup, ya. Tapi kalau udah
meninggal nanti ya tinggal nikah lagi kan sekali selama hidupnya dia. Ya Ustaz ya. Nggak apa-apa ya, bukan berarti kita nggak setia gitu ya Ustaz ya. Boleh, nggak ada masalah, selagi hidup aja Ibu Ustazah boleh aja ya nambah, apalagi kalau udah nggak ada kayak gitu ya. Aku sehidup semati denganmu gitu ya. Ketika istrinya mati nggak mau dia dikubur sama-sama. Siapa yang mau suami dikubur sama istrinya mati? Oke, terakhir dari kisah saya pulang dari Mesir, saya belajar ya, lanjutkan, dan itu tidak mulus teman-teman. Banyak kegagalan-kegagalan ya yang tidak mudah bagi saya. Banyak kegagalan-kegagalan yang saya temukan. Akhirnya saya pindah ke Indonesia, saya lanjutkan studinya di Jakarta, S2 dan sampai S3, dan alhamdulillah ya baru setahun ini S3-nya. Lebih hebat lagi Ustaz Chandra itu dari 2000, pokoknya 29 umurnya dia udah dokter. Saya umur 35. Tapi intinya kita masih dokter muda. Umur sih memang saya ya masih muda, tapi kalau mungkin dari tampang mungkin kelihatan lebih tua. Karena saya ini adalah seorang pemikir. Karena udah sulah. Kalau dia sulah di depan itu pemikir, kalau sulah di atas pinter. Makanya saya cuma pemikir, tidak pinter karena nggak sulah di atas. Kalau dia udah sulah di atas, berarti dia sudah pemikir dan pinter. Tapi jangan cuma apa? Cuma dia pikir, dia pinter. Nah, ini salah ya. Oke teman-teman adik-adik. Jadi ini yang pertama ini tentang histori lah. Masih panjang, nanti mudah-mudahan ada takdir kita, buku novel saya terbit, beredar sampai ke Salatiga, se-Indonesia insya ya, bahkan mancanegara. Terakhir pertanyaannya mengenai tadi masalah thariqah. Saya dulu banyak ikutin tarikat. Salah satunya yang paling mu'tabarah dan yang paling lama saya ikutin adalah Naqsabandiyah. Ya, karena orang Padang itu identik dengan tarikat. Banyak orang Padang itu bertarikat. Ada Satariyah juga. Tapi yang paling populer itu adalah Naqsabandiyah. Di Jawa juga saya yakin banyak tarikat-tarikat. Dan juga kiai kita juga pendirinya juga ahli tariqah ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah dalam tarikat itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita mengenal Allah. Karena awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Yaitu dengan bertarikat itu kan gitu ya, mencari jalan. Tentu kalau kita kolaborasikan ya jalannya dengan jalan syariat kan gitu ya. Nggak boleh orang udah berterikat tinggi kemudian udah nggak sholat gitu, itu udah benar terikatnya gitu. Ya kan? Benar. Nggak boleh gitu ya. Ini makomnya udah tinggi nih. Kalau sholatnya misalnya udah nggak di Masjid Al-Hikmah lagi gitu ya, Jumatnya di Mekah katanya gitu. Wah itu ya benar. Karena apa? Karena artinya apa? Tariqah itu jalan untuk memaksimalkan syariat, untuk menuju Allah. Ya. Jadi oleh karena itu teman-teman dan Pak Guru, saya sebenarnya tidak begitu banyak yang membahas tentang kaji tarikat, tapi yang paling saya amalkan itu adalah zikirnya. Bagaimana kita banyak-banyak mengingat Allah. Inti tarikat itu kan itu. Kalau kita udah tahu jalannya, maka kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadidu imanakum, kata Nabi. Perbaharui iman kalian. Kemudian bertanyalah sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Iksiru atau aksiru min qauli la ilaha illallah. Memperbaharui iman itu adalah dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu sebenarnya. Jadi inti dari tarikat itu yang saya pahami adalah, yang saya dapatkan, bagaimana kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selama kita hidup merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Kalau orang udah menghadirkan Allah dalam hatinya, maka dia tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat mungkaran, tidak akan berbuat yang melanggar syariat. Dia akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan, secara perkataan lisannya, wa fi'lan, dan perbuatannya, wa qalban, dan hatinya tiga. Kalau orang udah tiga ini sinkron antara perkataan dan perbuatan dan hati, maka itulah orang yang sempurna di mata Allah. Sempurna
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti tarekah yang saya pahami. Ya, di samping banyak juga kaji-kaji yang lain selama bertahun-tahun, bahkan sampai zikir, menyendiri, uzlah di pinggir musola gitu ya, langgar gitu ya. Kemudian kita dikasih amalan dan segala macamnya gitu ya. Tapi inti yang sebenarnya adalah bagaimana kita mencari jalan menuju Allah dengan menggunakan ya syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul Muhammad SAW. Oke, jadi itu Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tidak terlalu panjang penjabaran saya tentang tarekahnya karena memang ya saya khawatir nanti ada hal-hal yang mungkin ada yang sensitif dan segala macamnya, dan ada juga yang mungkin tidak cocok diajarkan atau disampaikan kepada santri karena memang ada level-level dan makom-makomnya tadi gitu ya. Ya, ada yang memang, tapi intinya adalah bagaimana akhlak kita pada manusia dan akhlak pada Allah dengan apa tadi? Qaulannya, fi'lannya dan qalbannya. Perkataan, perbuatan dan hati. Udah sempurna itu. Karena jiwa ini kan cuma 3 unsur itu intinya. Perkataan, hati dan perbuatan. Perkataan, perbuatan dan hati. Hati, perkataan dan perbuatan. Jadi semuanya kalau dibalik-balik sama aja. Akhirnya dan intinya juga itu. Itu saja barangkali. Terima kasih Bapak dan Ibu, para ustazah, para ustaz dan ustazah pada hari ini. Barangkali cukup sekian dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal